berduri yang pendidikan. Baru berdialoglah agama sebelah dengan pemuka agamanya, mengatakan apa? Kok bisa Tuhan berdoa dengan Tuhan? Karena ada Tuhan, ini ada Tuhan itu. Kok bisa sudah jadi Tuhan masih juga berdoa dengan Tuhan? Seharusnya Tuhan itu tidak pernah berdoa lagi. Tuhan itu justru mengabulkan doa yang bukan Tuhan. Cerita dia si pemuka agamanya, oh begini, begini, terus diputar-putar di akalnya, kan gitu? Oke. Akhirnya nanya itu nggak puas. Orang dia juga terdiam deh. Cukup kan? Karena ada Tuhan. Kenapa gitu coba? Nah, karena jawabannya tidak memiliki landasan. Itu bedanya. Kalau kita tanya, Pak, yang Bapak omongin ini ada nggak di Quran? Ada. Benar kan? Nah mereka ada. Itu kelemahannya. Pak, mereka memahamkan cara berpikir mereka itu nggak bisa dibuktikan dalam kitabnya. Mana? Nah, kita ada. Ustaz jangan di mana Ustaz? Masa udah air meledak, makanan duri-duri. Nah, jadi itu kemenangan agama kita itu. Semua kelengkapannya bisa dipertanggungjawabkan, dibuktikan. Nggak percaya? Kafir. Lu kafir? Ya kafir. Sama Quran nggak percaya kafir. Karena orang-orang kafir itu justru dia kafir karena nggak percaya sama Quran. Yang buat kafir orang kafir itu apa? Karena nggak percaya sama Quran. Kalau orang kafir itu percaya sama Quran, dia nggak kafir. Karena kata Nabi Isa, ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nanti setelah aku mati, ada satu nabi yang datang, Ahmad. Oh nggak Muhammad Ustaz, memang nggak Muhammad. Jadi kok Ahmad itu artinya orang yang paling mulia, yang terpuji, namanya Muhammad. Karena Nabi Isa waktu itu belum bisa menyebutkan nama Muhammad belum lahir. Gimana kalau menyebutkan nama belum lahir? Kan nggak bisa diterima akal kan? Nah, jadi agama kita ini satu-satunya agama di dunia yang bisa dicerna oleh logika. Kenapa di Quran dibilang kata Nabi Isa, ya'ti min ba'dihi ismuhu Muhammad. Kalau itu terjadi, Quran berarti tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Isa, kok sudah tahu namanya Muhammad belum lahir? Tapi dibilang namanya Ahmad. Apa itu Ahmad? Manusia yang baik, mulia. Siapa namanya? Muhammad. Diterima akal nggak? Diterima akal. Ini makanan dan minuman berduri itu tidak mengenyangkan. Ya iyalah, kita aja keturunan nggak bisa masuk. Diterima akal nggak? Diterima. Jadi kalau sudah mesti dicerna akal dan tak beriman, ini yang kata berpikir. Gimana maksudnya ya? Tidak ada yang tak bisa dicerna. Nah, semua diterima. Oke. Wala karena dia tak gemuk, nggak juga bisa kenyang. Berarti terus menerus lapar terus lah. Ceking. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah sampai ayat 7 ini semuanya cerita tentang kondisi terburuk. Baru cerita tentang kondisi terbaik dari 8 sampai 16. Pertanyaannya, kenapa Allah bukan cerita buruk? Karena memang kecenderungan manusia itu bersalah. Kita itu lebih berpotensi kemana? Ke neraka. Nanti masuk surga. Kalau ada Quran, ada Nabi, mana yang dibuka? Hah? Jujurlah biar baik.
Sesuai ayat lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan berbuat baik. Lebih baik dia atau mencintai orang. Kepada kamu bagus pengalaman. Ya, potensi tidak bukan dalam mencintai orang. Lebih baik kita kecil atau mencintai orang. Kita lebih baik mencintai orang itu menimbul daripada kita lihat itu potensi. Bukan berarti dijamin akan seperti itu. Beratnya ke sana. Makanya dulu karena cerita yang tak elok dulu, cerita yang mengerikan dulu, baru cerita yang baik. Jadi kita ini ibaratnya nggak usah cerita surga, cerita neraka aja kita, biar geli. Nanti kalau kita surga keenaan, ketiduran, berhasil, lupa ibadah. Benar kan? Iya. Gimana Ustaz? Kalau saya nikah lagi, juga nggak sama suami lama. Aduh, pusing lah. Lama lagi dulu. Panjang ceritanya. Kalau yang suka udah nikahnya lama banget itu. Ya kan? Karena di surga itu nggak ada kajian lagi. Surga itu nggak buruk. Tahu buruk? Freedom, bebas. Tidak ada lagi hanya kalau kita sama ini kita. Kau di rumah aja ya. Bang, suka nih bang. Nggak lagi, udah bebas. Kecemburuan gue. Suka aja mau bawa cewek, mau bawa cowok, udah di surga apa lagi? Mau minum, mau mabuk, udah terserah aja. Nggak ada nikah. Mau cantik kali, amin. Udah di surga dulu katanya. Ini bukan di dunia. Ya, masalahnya kita mau nggak berjuang untuk itu nanti di sini. Udah berjuang di sini ya. Masa jangan berjuang lagi? Kata Imam Malik ditanya oleh muridnya, kapan kita mulai bisa beristirahat? Mati cuma mati ya Pak. Mati lebih kita lagi. Itulah awal mula proses mati. Jadi kapan kita bisa beristirahat? Saat kau menginjakkan telapak kakimu di halaman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Apa ungkapan selamat datang bagi orang yang datang disambut oleh penjaga surga? Salamun alaikum bima sabartum. Ayo selamat, masuk. Ini semua kalian dapat berkat kesabaran kalian. Kalau nggak sabar, kalau dulu ini harus nanti cabut. Udah tahu ada pengajian nggak kalau setiap satu cabut. Karena nggak sabar. Jadi rupanya sabar itu yang memuluskan kita ke surga. Sabar. Karena innallaha ma'as sabirin. Nggak sabar bangun subuh, ya nggak bangun. Nggak sabar bangun tahajud, ya nggak bangun. Nggak sabar baca Quran, ya nggak baca. Ya, semuanya perlu dengan kesabaran. Jadi orang nanti disambut di surga itu selamat datangnya, welcome itu, welcome itu kan. Assalamualaikum bima sabartum, bukan bima syakartum. Itu di dunia. La in syakartum la azidannakum di dunia. Kalau di akhirat habis. Kenapa orang masuk surga? Apa jawabannya? Satu saja. Karena dia cukup bersabar dalam beribadah, dalam menahan hawa nafsu, dalam melawan kejahiliannya. Cukup kesabaran itu. Bisa marah, bisa cek ikuti bisa. Belum sabar. Benar. Umar bin Khattab lagi ceramah, datang orang maki-maki dia. Apa yang dengar itu keren betul bahasanya. Karena dia meyakini semakin kuat kesabaranku, semakin besar pahala. Dia baca. Kalau gimana? Dipancung dia bisa tolong. Nggak mau dia. Nah, jadi kesabaran itu yang penting. Modal utama.
Yuk, kau semua ditanya tahu, semua ditanya tahu. Berarti ini bukan gudangnya ya. Kuncinya apa? Tapi dia kau cari itu kuncinya. Jangan pulang sebelum nggak dapat dia itu pulang. Pada waktu itu bininya masih hamil juga. Cuma karena dia mau mencari kunci ilmu itu, dia pulang. Sampai pulang ada dia di tengah jalan jumpa sama orang yang dia tak kenal. Kau dari mana, mau kemana, mencari apa? Di antara tingkah itu, si orang ini ditulis di tanah huruf sok ba roh. Ini yang kau carikan. Jadi kunci itu apa? Sabar. Tidak kunci itu. Pulang dia. Di timur di rumah orang laki-laki. Apa yang ada kemarin? Mak, berarti biniku kawin lagi kan? Ternyata karena dia sabar, dia harus